orang di drama-drama atau sinetron itu kayak agak tertarik tuh, agak tertarik. Saya tampar ya kamu. Nggak berasa kita ada di penghujung tahun 2020 dan everyone welcome back to Young Pods, Young Girls I'm into Young Jin. Ya, jadi tagline-nya itu kalau Sela bilang Young Girls, jawabannya apa? I'm into Young Jin. Ya, karena tayangan ini mostly sih paling banyak ditonton sama anak-anak muda karena kita memang tujuannya adalah menginspirasi anak-anak muda di luar sana, khususnya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Dan makanya sore hari ini spesial banget untuk para younger semua. Kita mengundang dua orang yang sangat berprestasi di Universitas Negeri Gorontalo. Dan saya rasa sebagian dari kalian sudah mengenal mereka, apalagi yang jurusan ekonomi dan juga farmasi, pasti tidak asing dengan wajah-wajah mereka ini. Jadi kita langsung saja menyapa. Hai, selamat sore Ali. Selamat sore Aan ya. Ini duo A. Alin dan Aan. Gimana kabarnya hari ini kalian berdua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Udah makan belum? Tadi siang udah. Sudah tadi siang. Kode tuh ya. Kode baru tadi siang makan. Ya, tapi emang sih di masa pandemi seperti ini penting sekali buat kita menjaga kesehatan. Apalagi kalian berdua kalau nggak salah jauh dari keluarga. Jadi kesehatan harus dijaga. Sudah ada yang membantu mengingatkan? Kalau di belakang sana hanya beberapa ya, ada yang bisa saling mengingatkan. Oke, so youngers, sore hari ini kita bakal sharing sama Alin dan juga Aan. For your information, mereka berdua ini baru saja terpilih menjadi duta SDGs Universitas Negeri Gorontalo tahun 2020 dan membanggakannya lagi mereka berhasil menang nasional. Aku sebagai mahasiswa yang masih aktif ya bangga sekali dengan prestasi mereka ini, walaupun sekarang mereka baru semester 3 ya. Dan masih struggle dengan kehidupan kampus, tapi mereka berdua membuktikan bahwa mereka bisa dan mereka mampu gitu dalam mengatasi permasalahan SDGs itu. Nah, penasaran SDGs itu apa? Nanti kita tanya-tanya langsung ke mereka yuk ya. Nah jadi Alin sama Ani ini kan kemarin baru dapat juara 2 ya. Soal kategorinya itu penerapan TPB SDGs di tingkat nasional. Nah gimana nih perasaannya? Sujud syukur. Senang sih. Alhamdulillah. Tapi syukur sih. Nggak pernah ngarepin sih sebenarnya. Nggak pernah berharap, yang penting intinya udah berikan yang terbaik, udah sih. Berarti memang usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil ya. Itu yang saya highlight dari motonya Ali juga ya. Kalau mau bekerja keras, ya usaha kita pasti nggak bakal sia-sia. Well, jadi sekadar informasi juga buat para youngers, SDGs itu adalah singkatan dari Sustainable Development Goals. Dan ini merupakan acuan bersama yang terdiri dari tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Terus ini diadopsi sama negara anggota PBB untuk membuat perencanaan pembangunan masing-masing dalam implementasi SDGs itu sendiri. Ditambah lagi peran seluruh komponen masyarakat benar-benar sangat diharapkan untuk bisa mewujudkan SDGs ini. Dan SDGs ini itu mencakup semua masalah yang memang jadi concern banyak negara. Salah satunya kemiskinan, kesehatan, ya, kesetaraan gender, ya, dan memang itu adalah isu-isu yang saya rasa anak muda juga harus wajib tahu dong, ya, bukan hanya mereka orang-orang yang berkecimpung di dunia kesehatan atau di dunia ekonomi. Nah, untuk Alin sama Aan sendiri nih, ikut pemilihan duta SDGs kemarin ini karena sudah riset, sudah tahu duluan bakal ada pemilihan duta SDGs atau tiba-tiba aja gitu langsung diajakin dosennya mungkin atau gimana? Kalau saya kemarin itu sempat dihubungi mendadak tuh, dihubungi mendadak. Itu kan kemarin kan kalau dari beberapa fakultas itu memang mungkin ada yang sudah punya persiapan. Kalau dari fakultas saya di FOK itu kemarin itu mendadak juga seleksi tingkat fakultas. Itu mendadak sekali. Ditelepon untuk mewakili tiap jurusan naik ke tingkat fakultas. Dan memang di sore hari itu dihubungi untuk naik di tingkat fakultas. Malamnya itu sudah seleksi lagi. Jadi memang tidak ada persiapan untuk siapkan program dan lain sebagainya. Memang
memang awalnya memang tidak ada persiapan sih sebenarnya. Abis dari tingkat fakultas itu ya kemudian naik di ke tingkat universitas. Universitas berarti ketemu sama jurusan-jurusan lain. Nah, kalau Alin tuh behind story di balik kamu ikut Duta SDGs ini tuh gimana? Sebenarnya nggak pernah tahu sih kalau misalnya ada Duta SDGs. Katanya dari awal emang ada pemilihan duta kampus, tapi nggak pernah tahu tentang SDGs. Nah, di telepon dosen hanya bilang minta dibuatkan sebuah esai. Ketika saya mau menyerahkan esai ini, katanya ada tahapan-tahapan sendiri, bukan kayak gini. Dikasihlah panduan itu. Pas saya baca ternyata ini tentang SDGs. Saya nggak tahu apa-apa. Maksudnya kayak ya iya sih, maksudnya SDGs ini sudah lama, tapi kalau bagi seorang Alin baru kali ini dengarnya. Di sisi lain, pas begitu memang tidak ada persiapan sama sekali, padahal di sisi lain masih mengikuti lomba yang lain, tapi dipercayakan. Di situ langsung terbesit ya udah, kalau saya dipercayakan, apa yang saya bisa saya berikan yang terbaik. Di situ sempat ada adegan yang sebenarnya nggak enak sih karena terburu-buru sampai ada adegan laptop jatuh, PC LCD dan segala macam sampai dan di situ diminta langsung dituntut untuk buat program apa segala macam. Jadi berusaha untuk gali informasi lebih dalam sih ketika itu. Wah, jadi perjuangan mereka untuk jadi seorang duta SDGs juga nggak gampang ya. Bahkan sampai ada drama laptop jatuh itu kalau saya udah radoi menyerah gitu. Wah gila laptop gue udah jatuh. Bu saya mundur aja deh. Ini kan nggak diganti dan Wah tapi berarti menurut Sela pribadi kalian berdua cukup qualify dong ya. Maksudnya dengan tidak adanya persiapan tapi kalian berdua bisa genjot dan lulus sampai tingkat universitas dan sekarang bisa dapat penghargaan nasional, means kalian berdua memang dosennya tuh nggak salah pilih gitu. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang sudah memilih dua anak ini. Semoga next time kalau memang mereka pengen dipercayakan lagi untuk ikut lomba, sebaiknya dikasih tahu dulu gitu. Mereka tanpa persiapan aja bisa menang nasional, apalagi kalau misalnya mereka persiapan gitu ya. Nah terus kemarin Alin konsentrasinya apa? Kan SDGs itu yang kayak selalu udah mention sebelumnya itu ada sekitar 17 kan dan literally itu banyak banget dan nggak mungkin semua itu dicemplungin dalam satu proposal gitu. Iya benar. Kalau Alin dulu. Kalau Alin kemarin ngambilnya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, terkait dengan gender juga, sama kesenjangan sosial, ekonomi ya. Jadi sesuai basic ilmunya Alin sih, terkait dengan ekonomi, manajemen. Di sisi lain juga Alin melihat bahwa hari ini pun Indonesia tidak hilang dengan kasus yang mana atau grafiknya masih kurang sih untuk kita lihat bersama itu terkait dengan kemiskinan. Alin condongnya kemiskinan karena apa? Karena bisa kita tahu bahwa ketika hari ini kemiskinan dapat dituntaskan, maka hal lain pun kesejahteraan hidup masyarakat pun bisa lebih sejahtera gitu dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan apa segala macam itu bisa masuk di dalam situ. Iya benar. Nah di situ juga fokusnya ke sumber daya manusia terkait dengan gender ya kan. Jadi yang sesuai survei yang Alin dapat bahwa kepala rumah tangga perempuan di Gorontalo itu sangat banyak. Makanya memanfaatkan sumber daya manusia khususnya para perempuan atau kaum ibu itu yang akan lebih condong Alin ambil, yaitu di mana Alin ambil kan tema kemarin tentang SMP UMKM, sekolah masyarakat pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Orang-orang bertanya, ini UMKM kan hal yang sudah lama, kenapa nggak buat dengan yang baru? Alin berprinsip bahwa kita mulai dengan hal yang sederhana yang sudah ada. Ketika kita bisa memaksimalkan ini akan lebih berdampak, impactnya akan lebih besar daripada kita mulai hal baru, tapi hal yang lama kita akan kemanakan. Ini akan menjadi sebuah masalah baru malahan. Itu sih Kak. Dan apalagi di saat COVID-19 ini berdasarkan apa yang Sela baca juga ya, itu kemiskinan bahkan tingkat pengangguran di Indonesia juga melonjak tajam gitu, hampir 8 juta yang dimana kita benar-benar harus concern gitu. Setuju sama kata Alin tadi juga, kalau misalnya kemiskinan ini bisa kita atasi, maka hal lainnya juga bisa ngikut gitu kan. Karena kemiskinan ini dampaknya ke kesehatan, ke pendidikan ya. Kalau
semua orang pasti merasakan itu gitu. Kalau mereka susah, sometimes mereka susah buat sekolah juga, mereka susah juga buat dapat makanan yang sehat dan bergizi, yang akhirnya ini juga jadi masalah di SDGs lainnya gitu dampaknya. Terus kalau Aan gimana? Kalau saya panjang ceritanya sebenarnya, karena memang awal dari tingkat jurusan itu, kemudian tingkat fakultas, kemudian naik ke tingkat universitas itu ada perbedaan dan perubahan program yang sempat saya bawa. Awal itu memang awal waktu yang mendadak itu kemarin tuh diajak dari tingkat jurusan ke tingkat fakultas itu awalnya saya mau concern di education, di pendidikan sebenarnya. Karena memang basic awal yang ingin saya mau bawa itu sebenarnya pendidikan. Hanya saja karena mengingat memang saya awal basicnya kesehatan, jurusan kesehatan. Jadi perlahan-lahan saya diajak dari pembimbing juga kemarin, sempat ada pembimbing bilang bawa saja mengenai kesehatan karena memang basic jurusan kesehatan. Jadi awal memang saya bawa pendidikan itu mengenai permasalahan persoalan peningkatan edukasi di pelosok-pelosok daerah. Saya ganti dengan persoalan penyakit tidak menular. Nah, mengapa saya membawa penyakit tidak menular? Karena awalnya di tingkat fakultas itu saya merasa bahwa di prevalensi penyakit tidak menular di beberapa daerah di kota Gorontalo itu lumayan besar, karena memang yang menjadi permasalahan besar di SDGs itu penyakit tidak menular itu salah satu aspek yang memang harus diperjuangkan sebenarnya di poin kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, kemudian setelah masuk ke tingkat fakultas, kemudian naik ke tingkat universitas, saya berencana mengganti ke persoalan stunting. Karena memang stunting ini dia bukan hanya masuk ke ranah kehidupan sehat dan kehidupan sehat dan sejahtera, tapi juga masuk ke poin tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan. Jadi sehingganya selain mengoptimalisasikan persoalan kesehatan masyarakat di beberapa pelosok, kami juga mau concern ke persoalan meningkatkan taraf ekonomi dari beberapa desa, termasuk Desa Utadaya yang merupakan sebagai daerah pilot project dari program stunting itu. Sehingganya dari gerakan aksi itu kami berencana bukan hanya mengangkat persoalan gizi, tapi bagaimana meningkatkan literasi dari para remaja yang merupakan hulu permasalahan, salah satu landasan hadir permasalahan kompleks itu di Desa Utara. Karena memang awalnya stunting itu cikal bakalnya memang karena pernikahan dini. Jadi kami selain concern ke hulu dari permasalahan, kami masuk juga ke optimasi nutrisi. Benar, apalagi di Gorontalo tingkat stunting cukup tinggi ya. Ada satu kota kabupaten di Gorontalo yang memang to be honest itu stuntingnya itu jadi perhatian utama gitu. Dan benar kata Aan juga, kuncinya itu sebenarnya di generasi mudanya gitu. Kalau misalnya kita menikah di usia yang mapan, kita menikah saat sudah ekonomi stabil ya, sebenarnya stunting itu bisa kita atasi gitu. Cuman karena mindsetnya di beberapa daerah menikah dini itu biasa, makanya stunting ini jadi problem yang sebenarnya harus jadi perhatian juga sih, nggak bisa kita abaikan saja. Nah, kelihatan banget mereka berdua ini punya kepedulian sosial yang sangat tinggi gitu, karena mengadakan survei sampai melihat lebih dekat juga permasalahan yang berkaitan sama SDGs. Nah, terus seleksinya itu kan sementara pandemi. Kalau di tingkat nasional sendiri tuh kalian gimana? Berangkat ke Jakarta kah atau tetap stay di sini? Gimana? Secara virtual sih Kak. Virtual. Kami dimintakan untuk program yang kami bawa itu dalam bentuk video, terus dalam bentuk proposal. Jadi dalam video itu ada tentang bagaimana kami presentasi terkait dengan solusi yang kami tawarkan. Di sisi lain juga ada dokumentasi di mana kami terjun langsung ke lapangan. Jadi selain kan memang pada dasarnya itu kan memang harus ada virtual presentasi kan. Memang selain menilai presentasi itu, bagaimana kedalaman penerapan program dari SDG itu yang menjadi salah satu aspek penilaian. Penilaian utama ya. Iya, penilaian utama. Jadi
istilahnya tuh kayak program yang kalian bawa ini cukup solutif atau enggak gitu buat masalah SDGs-nya. Ya berarti kalau menurut saya pribadi cukup bisa jadi satu solusi berarti ya. Tinggal kalian perlu menemukan pionir-pionir yang bisa membantu kalian gitu mewujudkan solusinya. Nah kemarin saingannya tuh dari mana aja? Ada dari banyak. UI, ada ITB. Wah, kayak lumayan berasa kurang, gitu ya. Kurang lebih 11 universitas. 11 universitas. Dari Maksudnya 20 sempat ini nggak sempat down gitu melihat, itu kan cukup universitas besar gitu ya, dan dibilang kalian juga dari awal masih kurang persiapan gitu. Ada rasa Ya memang kurang dari awal memang sejak tidak awal percaya diri sebenarnya dari awal tidak percaya diri karena memang tidak ada ekspektasi apa-apa untuk menang atau juara di situ. Karena yang selagi kayak Alin katakan tadi, selagi kita berusaha itu yang penting kita sudah tunjukkan yang terbaik. Ya berarti memang intinya kalau kalian lagi mengikuti sesuatu jangan terlalu berharap biar menang. Benar. Soalnya kan kalian berdua kayak nggak menaruh harapan tapi pada akhirnya menang juga sih. Tapi intinya tetap kasih yang terbaik, itu kuncinya. Nah terus kalau misalnya ini kan kalau nggak salah kemarin kita ketemu. Pas tadi kan kita sempat ngobrol tuh, kalau nggak salah duta SDGs ini menjabatnya kurang lebih 2 tahun. Nah kira-kira selama 2 tahun ini apa nih yang jadi rencana kalian setelah terpilih dan 2 tahun yang akan datang? Ya, planningnya apa? Kalau dari saya kan kemarin kan fokusnya ada 3. Fokus utama dari program saya di tingkat nasional itu, pertama bagaimana mengembangkan literasi dari remaja terkait dengan dampak stunting, kemudian mencegah stunting. Kemudian kedua itu mengenai optimasi nutrisi. Jadi selain ada pengembangan literasi kesehatan remaja, kami juga ingin fokus kepada concernnya ke gizi gitu. Kemudian kedua setelah gizi, persoalan literasi yang sudah mumpuni di salah satu pilot project daerah tersebut. Kemudian optimasi nutrisi sudah lumayan tercapai beberapa target, maka kita masuk ke tahap ketiga, yaitu bagaimana mengsistematisasi itu ke dalam sebuah platform atau dashboard jadi semacam kayak aplikasi gitu. Jadi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, bukan hanya salah satu desa tersebut, desa pilot project. Jadi orang bisa lihat gitu ya. Jadi 2021 mungkin kalau dari saya fokus ke bagaimana mengembangkan pionir-pionir, mengembangkan agen-agen yang nanti akan turun bersama-sama dengan saya di project tersebut. Nah, di tahun 2022 mungkin masuk ke modernisasi. Jadi penciptaan aplikasinya itu ya. Well, kamu sudah punya salah satu resolusi dan di 2021. Kalau Alin sendiri rencananya gimana? Iya, lagi-lagi kalau misalnya berbicara program atau pelaksanaan secara terjun langsung ya sekalipun jadi seorang duta kita nggak bisa gerak sendiri. Jadi hari ini pun punya catatan mana kita butuh orang-orang lain seperti dari pihak pemerintah untuk dapat bersama-sama untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Kalau Alin kan diminta program dari 2021 sampai tahun 2022. 2021 sampai 2022 itu pada tahapan awalnya Alin membuat itu perekrutan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu kita evaluasi dulu, observasi apakah yang dibutuhkan oleh tempat-tempat ini, apa yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tersebut. Nah, di situ ada estimasi waktu, di sisanya pada tahun 2021 kita melakukan pelatihan. Pelatihan di mana lagi-lagi sumber daya manusianya yang akan kita permantap agar di mana apa yang menjadi tujuan kita akan dapat tercapai. Terus selanjutnya itu kita melakukan di mana mereka akan membuat produk. Seperti yang kemarin Alin mengambil salah satu desa di Bulango Utara, Desa Tuloa. Ini merupakan desa yang punya sumber daya alam yang cukup mumpuni untuk kita bisa maksimalkan. Nah, dari situ orang-orang juga yang berada di tempat itu kita memaksimalkan dengan adanya sumber daya lokal, dengan sumber daya manusianya juga yang ada, kita memaksimalkan sehingga mereka bisa menghasilkan suatu produk yang bisa kita pasarkan tentunya. Nah, kenapa harus sampai dipasarkan? Agar ekonomi mereka kembali stabil dan kehidupan mereka bisa kembali ke taraf di atas rata-rata. Di sisi lain,
seperti yang Aan bilang tadi terkait dengan modernisasi. Jadi kita melakukan tentang marketing digital. Lagi-lagi kita nggak bisa ketinggalan zaman hari ini. Kita harus bisa balance dengan zaman yang ada tentunya. Apalagi di era 4.0 ya, kita nggak cuma bisa harus melek drama Korea atau melek boyband Korea gitu, kita juga harus melek teknologi gitu yang mau nggak mau sekarang, apalagi di era digital modernisasi seperti ini, platform seperti itu tuh penting sekali gitu untuk pengembangan, untuk biar orang bisa lebih kenal. Apalagi kan sekarang orang tuh malas baca koran, malas nyari informasinya kan lewat platform selain media gitu kan. Jadi kalau punya aplikasi kan mereka tinggal cari, tinggal login gitu. Nah, cukup menarik sih sebenarnya tentang kalian berdua ini. To be honest, ketika kemarin mereka bilang bahwa kita bakal ngobrol sih, ada satu hal yang sempat bikin saya cukup kaget. Apalagi dengan usia kalian berdua masih muda gitu, dan saya sebenarnya sempat misunderstanding sama Alin. Soalnya namanya Alin itu ada for your information guys, itu namanya itu ada titel di belakangnya ya. Jadi I was thought that kalau misalnya Alin ini udah lulus S2 gitu. Tapi ternyata itu adalah certified berkaitan public speaking dengan NLP. NLP. Nah, kalau public speaking mungkin banyak orang yang sudah tahu gitu ya. Dan ini juga mungkin jadi salah satu kunci kenapa mereka berdua ini menang gitu, karena public speaking mereka berdua sangat bagus. Dan kalau NLP sendiri, Alin itu apa gitu? NLP itu singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Ini sebenarnya salah satu basic ilmu sih yang sebenarnya hari-hari ini tuh kayak kita diperlukan, karena itu berbicara tentang psikolognya seseorang. Dimana kenapa Alin sambil ambil ini? Jadi kayak sebenarnya ini yang setiap hari kita alami begitu, tapi tanpa kita mengerti. Makanya Alin mengambil certified ini untuk basic ilmunya Alin. Di sisi lain NLP ini sebenarnya kalau misalnya di luar Gorontalo ini bukan lagi sesuatu hal yang mengherankan, tapi sudah jadi familiar. Tapi emang di Gorontalo masih awal-awalnya masih belum banyak yang tahu gitu. Jadi mungkin buat youngers yang tahu Alin secara personal dan bahkan mungkin sudah lihat prestasinya dia gimana, pasti mungkin bertanya-tanya juga NLP itu apa gitu. Nah ini jenjang sekolahnya itu berapa lama, Lin? Kalau Alin pribadi sebenarnya tergantung Kak, kan Alinnya ambilnya fundamental, jadi memang terkait dengan pribadi. Ada yang itu sebenarnya beberapa tahap, jadi itu ujung-ujungnya akan jadi trainer, akan jadi coach, jadi motivator. Sebenarnya kalau nggak salah ya Mary Riana juga ambil basic ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kalian ada yang tertarik dengan meningkatkan skill secara personal gitu, apalagi mengenal pribadi ya, itu penting gitu, karena ini akan berkaitan juga dengan networking. Kalau kita bisa menganalisis orang kan akan lebih membantu kita juga gitu. Nah, Alin sendiri ngambil ini di mana? Alin ambil secara online. Jadi Alin ambil itu di salah satu platform yang sudah resmi di NLP. For information juga, kalau hari ini tuh di Gorontalo udah ada namanya Rumah Akademi. Alin juga berkecimpung di dalamnya. Jadi kami tuh orang-orang di dalam Rumah Akademi ini sudah memiliki gelarnya masing-masing sebenarnya, dengan basic ilmu yang kita punya. Dan kalau ini sebenarnya kalau NLP ini kita fokusnya kita praktekannya di public speaking. Di sisi lain juga di sisi marketing, di mana untuk menjangkau customer dan lain sebagainya sih Kak. Jadi Rumah Akademi ini yang mendirikan kamu dan teman-teman? Iya. Wow, berarti kalau misalnya kalian tertarik ya soal NLP, kalian bisa langsung menghubungi Alin. Nanti bakal ada juga, bakal ada juga kok Instagramnya Alin gitu. Jadi bisa kalian DM langsung kalau misalnya kalian tertarik. Karena me personally berpikir itu sangat penting gitu ya. Apalagi ketika misalnya kalau kalian hanya kupu-kupu kuliah pulang ya. Jadi sebaiknya mencari aktivitas yang bermanfaat juga buat diri kalian, biar bisa membantu skill kalian juga dan bisa bantu personal kalian nanti. Nah, terus juga kamu aktif sebagai atlet bulu tangkis. Pernah ya. Dan membanggakannya lagi, bahkan pernah juara 3 kalau nggak salah ya di event terakhir yang di Medan. Nah, jadi selain bekerja sebagai duta
berkecimpung sebagai mahasiswa di salah satu jurusan di UNG, Ali juga ternyata punya bakat untuk memainkan raket gitu. Nah kalau bulu tangkis sendiri tertariknya kamu dari sejak kapan sih, Lin? Alin tertarik dengan bulu tangkis itu sejak SD sih Kak. Dari kelas 2 SD udah memang pernah ikut-ikut event, udah sering latihan. Sampai finally kemarin diberikan kesempatan untuk jadi pemenang sampai tingkat nasional sih. Sebenarnya ya lagi-lagi ada harga yang harus kita bayar di setiap hasil kan. Pengalaman kemarin saja pas ke tingkat nasional sama seperti hari ini mungkin gak ada persiapan, bahkan tidak ada ekspektasi apapun. Di saat bermain pun cedera, kuku kaki kecopot sampai segitunya. Tapi ya lagi-lagi kalau udah rezeki kan kita bakal kemana ya gitu, itu sih. Terus maksudnya sekarang masih main lagi, masih aktif lagi sebagai atletnya, atau sekarang cuma ya yuk main yuk ya, gitu? Udah kayak gitu sih Kak. Kalau memang ada yang pengen ngajak main, tapi kalau untuk fokus lebih dalam udah nggak terlalu dalam. Tapi kalau misalnya ada yang tiba-tiba Dian, Alin aku mau kamu jadi personal trainer buat bulu tangkis, mau nggak? Aduh berat kayaknya Kak, belum bisa kayaknya. Belum. Jadi tapi ini apa ya? Menurut aku satu hal yang bagus gitu, karena misalnya kamu ini punya interest bidangnya cukup luas gitu ya. Selain di dunia olahraga, tertarik di dunia pendidikan juga gitu. Nah kalau Aan dulu deh. Kalau misalnya Aan sendiri kan, kalau Alin berkecimpung di dunia olahraga. Kalau kamu senangnya berkecimpung di apa gitu? Selain disibukkan dengan aktivitas kampus kamu yang sangat padat. Kalau saya lebih suka ke bidang seni sih, seni kreativitas. Karena memang sejak dari SMA, saya kan kebetulan SMK juga. Nah di SMK itu saya sempat tergabung di sanggar seni. Memang karena basic passion saya itu saya suka seni. Walaupun memang saya nggak terlalu jago-jago amat sih di sini. Cuma memang saya punya passion situ. Baik dari lomba teater, baca puisi, dance juga apa sih, menari. Kalau menari bukan, saya enggak passion di situ. Puisi. Ya, puisi. Lebih ke puisi, teater, monolog. Nah, situ basic. Kalau nggak salah kamu juga pernah juara kan musikalisasi puisi. Iya. Di tingkat kabupaten. Wah, jadi kita boleh dong minta sedikit performance-nya ini. Ingat nggak waktu itu bawa puisi apa? Bawa puisi apa waktu itu? Saya sudah lupa lagi sih sebenarnya. Aku sampai habis. Bukan ya? 2016 itu kalau tidak salah. Oh ya udah, sekarang lagi senang puisi apa? Kalau sekarang saya agak kurang mendengarkan puisi. Iya, kurang mendengar puisi. Tapi kalau misalnya kasih satu satu bait boleh dong ya? Musikalisasi puisinya. Kita tes gitu. Kamu kira-kira masih se-talented itu atau enggak? Sudah lama sekali sih itu Kak. Tapi nggak tertarik untuk meneruskan di bidang seni? Mungkin belum sekarang mungkin. Karena sibuk juga sih di kuliah, jadi agak tinggalkan sedikit sih. Memilih rehat ya, jadi kalian sementara. berdua fokusnya pada pendidikan, organisasi dan juga prestasi aja. Well, sebenarnya nggak apa-apa ya punya banyak bidang interest, tapi intinya kita bisa komitmen, kita bisa tanggung jawab. Kalau misalnya kita terlalu punya banyak bidang interest dan pada akhirnya kita yang capek sendiri juga ya, ada baiknya memang harus memilih gitu ya. Bukan berarti tidak memprioritaskan gitu, tapi lebih kepada kalau pengen grow up, kalau pengen tumbuh ya memang kita harus ada beberapa hal yang harus kita korbankan gitu. Dan kalian berdua sih sebenarnya pasti agak berat ya meninggalkan hal yang kalian suka gitu ya. Pasti ada rasa-rasa kangen nih pengen main bulu tangkis lagi atau pengen teater lagi gitu. Tapi karena sekarang prioritasnya sudah berbeda, jadi memilih di sini gitu. Tapi itu bagus sih menurut aku. Terus kalian nih prestasinya lumayan banyak gitu ya. Nah, kalau misalnya dari orang tua sendiri tuh perannya dalam diri kalian itu seperti apa? Kan maksud aku adalah kalian seperti sekarang pasti tetap ada peran andil dari mereka juga gitu. Kalau dari Alin sendiri gimana? Peran mama sama papa di hidup kamu itu seperti apa? Kalau mama papa sih lebih
lebih mendukung kayak apa yang menurut Alin baik, apa yang menurut Alin itu bagus, ya sudah lakukan dan berikan yang terbaik. Lagi-lagi selalu diingatkan, dan jangan pernah setengah-setengah sih. Kalau misalnya apa yang sudah dimulai itu harus diselesaikan, karena udah ambil dari tanggung jawab dari awal sih. Kalau ya itu sih Kak, lebih ke arah mereka mendukung apa yang Alin putuskan hari-hari ini. Terus yang intinya jaga kesehatan sih, karena memang sering padat jadwalnya, ya yang namanya orang tua pasti tetap khawatir ya, walaupun mereka tahu bahwa you can do it gitu, tetap aja kan, ya 100% atau tidak sama sekali ya. Kalau kan Alin, kalau Aan sendiri kalau gimana? saya kurang lebih sama dengan Alin juga. Memang pada dasarnya kan semua orang tua kan sama juga. Memang apapun yang memang yang menjadi pilihan saya, apapun yang menjadi cita-cita ataupun apa yang bisa memberikan impact pada lingkungan, itu orang tua tetap dukung. Pertama yang penting sih jaga kesehatan sih, kayak jaga kesehatan, baru apa yang kita gerakan tiap hari itu bisa kita pertanggungjawabkan. Itu yang paling penting sih. Yang penting. Setuju banget. Jadi bukan hanya sekedar dibangun terus habis itu dibiarin ya, tapi harus benar-benar dijaga, dikembangkan lagi gitu. Nah, kalian berdua ini kan sebenarnya basicnya ekonomi sama farmasi gitu ya, dan kamu termasuk penyuka seni. Ini terjun ke farmasi gimana ceritanya? Apalagi jurusannya kalau nggak salah bukan jurusan kesehatan. Iya, bukan jurusan kesehatan. Kalau Alin jurusannya memang sudah apa ya? Ini malah agak cocok lah, akuntansi ke manajemen. Oke, jadi masih masuk ya akuntansi ke manajemen gitu. Nah, sebelum kita ke Aan ya, aku mau tanya dulu ke Alin. Kamu kenapa memutuskan untuk melanjutkan ke manajemen gitu? Apalagi melihat personality kamu yang cukup tertarik dengan banyak bidang gitu. Kenapa tidak interest untuk kayaknya bagus deh masuk kuliah ini, aku pengen coba jurusan baru gitu. Apa kayak gitu, kayak jurusan komunikasi atau bahkan MIPA atau bahasa Inggris atau senrat asik mungkin. Kenapa memilih melanjutkan ke manajemen? Lebih ke kebutuhan sih Kak, karena yang Alin lihat hari ini Alin jadi seperti apa, kemudian besok Alin butuhnya apa. Jadi itu sih lebih ke belajar manajemen kan berarti kita belajar memanage, mengatur segalanya. Dengan seorang Alin yang kayak pengen A, B, C, D, dengan kalau misalnya kita tidak punya basic ilmu yang mapan, otomatis kita akan keteteran gitu. Langsung jadi nggak tahu ini mau kemana gitu. Jadi dengan basic ilmu yang ada, alhamdulillah bisa diimplementasikan hari-hari sehingga bisa menghasilkan apa yang menjadi tujuan dari awal sih. Great ya, jadi itu tuh kunci utama. Jadi kalau masuk kuliah tuh jangan cuma karena ya udah deh gue ngikut aja gitu ya. Apalagi kalau masih diminta orang tua ya nggak apa-apa. Kalau cuma ngikut temen dong, nah itu bahaya ya. Kamu bisa saja tersesat dan nggak tahu jalan pulang. Ketika hilang apa ya, motivasi. Iya, bisa hilang motivasi juga gitu. Apalagi kalau interestnya nggak di situ gitu. Kalau Aan gimana? Emang apa ya? Emang kayak Alin misalnya meneruskan dari jurusan sebelumnya, tapi kan kamu bukan kesehatan. Iya, bukan. Memang basic saya berlainan sih tidak simetris. Jurusan sebelumnya apa? Jurusan sebelumnya saya kebetulan TKJ. Berarti harusnya tuh lanjut kalau kuliah teknik informatika atau sistem informasi. Terus kenapa? Itu kan cukup jauh gitu. Iya, saya mungkin kemarin sempat terjebak di zero condition sih sebenarnya. Memang saya agak rada rancu gitu kemarin itu, karena memang dari kelas 1 SMK itu sampai kelas 3 saya enggak sempat sama sekali pikir itu mau lanjut kuliah di jurusan apa. Jadi akhirnya setelah pas sudah lulus itu agak bingung, kayak enggak kayak sama teman-teman lain tuh. So ada sepikir masuk mau jurusan apa. Kalau saya kemarin agak bingung, jadi apa yang akan saya jalankan itu semua memang diintervensi sama orang tua semua sih. Orang tua bilang masuk saja di jurusan kesehatan karena mungkin memang impact dari jurusan kesehatan itu hari ini lumayan besar. Iya. Iya, lumayan besar. Jadi masuk saja di jurusan kesehatan, lapangan pekerjaan luas dan lain sebagainya. Saya ikut-ikut. Tapi kenapa pada akhirnya farmasi? Kan jurusan kesehatan banyak kayak dokter bisa gitu, atau keperawatan. Karena kebetulan saya juga agak takut dengan darah sebenarnya sih. Takut dengan hal-hal yang begituan sebenarnya. Jadi orang tua kasih 3 opsi. Aan boleh masuk jurusan kesehatan tapi masuk antara farmasi, kedokteran atau keperawatan.
Nah sama sekali saya tidak ada minat di tiga-tiga itu sebenarnya. Kalau ditanya ya. Iya kalau ditanya. Cuma orang tua bilang kalau memang mau masuk jurusan kesehatan, ambil saja di farmasi karena memang situ tidak terlalu hari-hari ketemu dengan darah. Iya benar. Jadi saya ikut ambil farmasi saja. Jadi setelah ambil farmasi, saya kebetulan kan lulus SBMPTN. SBMPTN itu ada 2 opsi kemarin. Nah, 2 opsi itu saya pilih farmasi di pilihan pertama, di opsi pertama. Karena saya memang rasa saya tidak akan lulus. Karena bukan basic saya di situ. Nah, saya pilih di opsi kedua itu sistem informasi karena memang basic saya searah. Harapannya di sistem informasi karena memang mungkin lulus pasti di sistem informasi. Sayangnya kamu selalu bertemu dengan takdir. Jangan berekspektasi. Jangan berekspektasi. Akhirnya syukur lulus di situ walaupun memang bukan minat saya sebenarnya. Situ. Dan sekarang sudah semester 3 gitu. Oke. Ini cukup menarik ya karena kalau Alin sendiri memang dari sejak sekolah dia tuh udah tahu gitu lanjutnya kemana. Sementara kalau Aan nggak kepikiran sama sekali. Well, I guess ini juga yang biasanya dialami oleh para youngers ya. Ketika kalian mau masuk kuliah, kalian pasti udah kepikiran kayak gue bakal lanjut di sini nih karena interest gue di sini. Atau ya udah deh ikut mau apa aja gitu. Nah, kalau ke Alin masuk manajemen nggak disesali pastinya ya karena dampaknya udah berasa sampai sekarang gitu ya. Bahkan nggak ada keinginan untuk pindah jurusan mungkin. Gak ada. Nah kalau Dian sendiri kamu pernah nggak kepikiran menyesal? Kadang-kala ada momentum-momentum di mana kadang saya mungkin karena masuk ke posisi jatuh paling di bawah. Jadi kadang-kala saya muncul mindset itu ketika saya sendiri lagi mungkin tidak berkumpul dengan teman-teman. Muncul penyesalan gitu. Kenapa ambil jurusan farmasi gitu. Bukan tapi tipe ini dalam hati bukan ngapain tipe ini pindah saja karena daripada menyesal di nanti karena memang bukan passion kan. Saya kadang-kadang suka sekali pindah. Jadi akhirnya cara supaya untuk mengcounter mindset seperti itu saya berkumpul dengan teman-teman ya biar nggak kepikiran terus. Iya dan I guess mungkin para youngers apalagi yang lagi kuliah sekarang di UNG mungkin ada perasaan-perasaan seperti Aan ini ya. Kayak aduh kenapa sih masuk di jurusan ini gitu atau kayak kenapa sih mama sama papa milihin aku di jurusan ini gitu yang literally aku sebenarnya nggak ada basicnya di sini gitu. Well kalau Aan sendiri sampai sekarang masih ada rasa seperti itu atau sekarang sudah mulai bisa menyesuaikan? Mulai bisa beradaptasi, mulai bisa menyesuaikan karena memang lagi-lagi yang saya pikir itu kan kembali ke orang tua. Iya gitu. benar, setuju. Sudah banyak effort yang orang tua berikan kepada saya, sudah banyak pengeluaran yang orang tua berikan juga karena memang lumayan besar juga pembiayaan. Jadi saya pikir kalaupun saya terjebak dengan passion saya yang memang mengharuskan saya bukan di farmasi, mungkin saya tidak sampai di sini. Benar. Akan duduk sebagai duta SDGs. Ya, setuju banget soal kata-kata Alin. Saya mungkin pikir ini mungkin sudah menjadi sebuah takdir. Gitu. Jadi jalani saja. Iya sih, setuju. Aku setuju ya sama perkataan An tadi dan yang paling aku highlight adalah orang tua ya. Remember kalau misalnya Anda para youngers mulai merasa kayaknya kamu tersesat ya dan kamu pengen pindah atau kamu pengen balik lagi ke posisi awal ya. Ingatlah selalu orang tua kamu yang sudah mengorbankan segalanya buat kamu gitu ya. Mereka membiayai pendidikan kamu, ngasih semua yang kamu mau. Itu pasti butuh effort juga dan kamu nggak tahu pengorbanan mereka gitu karena nggak mungkin orang tua kan nggak cerita kan jadi instead of menyesal kenapa nggak keep going ya kayak Aan atau Alin lakukan gitu menyesuaikan dan jangan menyesal itu gitu loh pada akhirnya walaupun kalian tersesat ya anggap aja itu sebagai buah pahala kalian gitu buat orang tua. At least kalian mendengarkan mereka, do your best, selesaikan kuliah kalian dan setelah itu kalian bisa pilih interest kalian gitu ya. Jadi jangan terlalu istilahnya terpuruk lah. Iya terpuruk bener banget ya. Well semoga ini bisa jadi motivasi deh buat para youngers gitu yang merasa tersesat di jalan yang salah. Semoga kamu bisa menemukan jalan kebenaran kamu. Oke. Well Alin dan juga Aan ya. Nah kalau sekarang misalnya kalian banyak organisasi nih ya, prestasi juga jalan gitu dan kalau nggak salah kalian ini aktif sebagai anggota, aktif sebagai founder juga.
ini kalian menyeimbangkan waktunya tuh gimana gitu, apalagi di saat kalian tuh masih semester 3 ya, which is oh my god, itu mata kuliahnya lagi banyak banget ya, apalagi di saat COVID seperti ini yang sometimes dosen harus ini tugasnya dari saya gitu. Nah, itu balancing dari kalian gimana, Alin dulu? Kalau Alin sih pakai sistem penting sama nggak penting. Jadi dikala kita ketemu sama hal yang penting dan itu memang genting, itu kita langsung action. Ketika kita ketemu dengan hal yang penting dan nggak penting, itu bisa kita delegasikan. Dan ketika itu nggak penting dan nggak genting, otomatis kita eliminasi. Alin pakai sistemnya prioritas, di mana ibarat sebenarnya sering ketemu sih, kayak hari ini tuh Alin masuk kampus untuk kuliah, dan di saat yang sama kita dituntut untuk hadir di sebuah rapat misalnya. Jadi di situ Alin bisa ambil prioritasnya, Alin kuliah dulu, dan yang organisasi rapat ini bisa Alin delegasikan ke teman-teman yang lain. Jadi sebenarnya hal-hal yang demikian terjadi nggak boleh panik terlebih dahulu. Kebanyakan orang kayak ini gimana, ini langsung gimana gitu. Tapi lagi-lagi kalau Alin pribadi tuh kayak udah bisa manage sih. Jadi manage waktunya. Jadi sebelum hari ke besoknya jadi apa, udah manage to-do list hari ini, besok jadi gini. Jadi ada perencanaan lebih awal. Gitu sih. Alin lebih kayak gitu. Jadi ketika ada yang longgar atau yang kosong, oh ini bakalan ngaret. Jadi udah ada time manajemennya duluan, udah ada schedule-nya terlebih dahulu sih untuk mengatasi hal-hal yang kayak misalnya blunder di lapangan gitu sih Kak. Wah itu penting tuh ya, apalagi buat kalian yang lagi dilematis, apakah aku harus ikut organisasi atau kuliah aja? Well sebenarnya dua-duanya penting ya, karena kuliah itu bisa menambah skill, kemampuan bidang ilmu yang lagi kamu jalani gitu, dan organisasi ataupun istilahnya kompetisi ya, itu benar-benar sangat akan membantu kamu untuk tumbuh gitu. Apalagi setelah lulus kuliah kan nggak mungkin kita cuma di rumah aja kan, kita harus ketemu orang banyak ya. Jadi mumpung masih kuliah, explore bidangnya itu lebih banyak, jadi harus benar-benar dimanfaatkan dengan mungkin solusi dari Alin tadi ya, penting nggak penting, terus prioritas ya. Kalau masih bisa didelegasikan, nggak harus kita memaksakan diri. Oke. Kalau Aan gimana? Soalnya kamu juga rada-rada hektik gitu ya. Jadi founder, jadi ketua, jadi wakil ketua, terus kuliah juga. Apalagi sekarang dua-duanya jadi duta SDGs ya. Gimana tuh ngurus waktunya? Kalau saya lebih ke membagi skala prioritas. Ya, kurang lebih ketika saya lihat di mana schedule yang pada hari ini dan pada hari besok itu kira-kira mana yang akan bertabrakan gitu. Jadi saya sudah bagi duluan sejak semalam, kayak Alin bagi to-do list. Kemudian dari situ saya bisa prediksikan kira-kira pada jam mana gitu ini akan bertabrakan. Jadi saya sudah bisa persiapkan, saya hadir di sini dulu atau di sana dulu atau pada event ini dulu. Butuh manajer nggak kalian berdua? Seharusnya sih ada. Cuma memang itu bagian dari manajemen kehidupan sih kalau menurut saya. Jadi proses. Jadi ketika ingin membagi waktu antara organisasi, kemudian bagi waktu tentang kuliah, kemudian kehidupan personal. Jadi kurang bagaimana dari kembali ke pribadi masing-masing. Bagaimana dia bisa membagi mana yang dulu, mana yang jadi prioritas lebih dulu. Itu yang akan dia. That's great ya. Jadi intinya skala prioritas lagi-lagi. Dan kalau yang aku dapat dari mereka berdua ini perencanaannya ini sangat bagus sekali gitu. Jadi nggak cuma istilahnya, besok gue ada meeting nih, ya udah cuma gitu aja gitu. Tapi mereka benar-benar menulis dan melihat time-nya gitu. Oh di sini gue bakal tabrakan gitu. Jadi minta yang lain ganti gitu ya. Jadi sebenarnya sih semuanya itu bisa kita simple, bisa kita atur gitu selama sebenarnya kita mampu menyusun schedule-nya itu sendiri gitu. Bukan hanya besok gue ada meeting di sini, besok gue harus ke sini, cuma di pikiran aja gitu ya. Jadi itu semoga bisa jadi salah satu solusi untuk kalian yang dilematis ya menghadapi kuliah atau organisasi kuliah atau prestasi gitu. Karena satu hal dari saya ya, kuliah itu nomor 1 gitu. Di atas apapun itu yang harus kalian jadikan prioritas utama, apapun itu alasannya gitu ya. Kecuali kalau misalnya di kuliahnya masih bisa dilonggarkan gitu, kalian diizinkan untuk pergi misalnya, ya nggak apa-apa gitu. Tapi remember itu harus tetap jadi your top priority gitu, karena di situ nggak cuma hanya ada kamu, tapi ada harapan orang tua kamu juga di situ ya. Jadi bayangin kalau kamu datang ke kampus terus cuma leha-leha,
nggak apa ya, istilahnya nggak ngerjain apapun ya, kasihan orang tua kamu yang berharap tinggi dan besar untuk kamu gitu ya. So para youngers, untuk kamu yang lagi di posisi dilematis ya, bingung juga ya, tetap semangat intinya ya, nggak akan ada masalah, nggak ada jalan keluar ya. Pasti ada solusinya ya. Nah kalau misalnya melihat dari track record kalian berdua ini berprestasinya sudah dari kecil kah, atau nanti saat sudah mulai SMA kayaknya kepikiran gue harus kayak gini nih, atau aku harus kayak gini nih nanti di masa depan? Baik, kalau dari saya kalau saya sejak dari SD sebenarnya sih. Dari SD memang punya passion, selain fokus di akademik, saya juga fokus kepada hal-hal yang memang merupakan passion saya. Kalau passion saya lebih ke seni, berarti saya sejak SD itu sudah lebih berfokus, selain saya mengembangkan akademik saya, nilai akademik saya di tiap-tiap semester, saya juga di sisi lain mulai fokus kepada kayak les ini. Saya memang bukan kayak prioritas ke les ini sih, tapi ada beberapa kayak training khusus gitu dari kamu ambil. Iya, saya ambil dari bagaimana melatih puisi saya, bagaimana melatih teater, karena memang sejak awal saya kalau nonton TV itu kalau melihat orang di drama-drama atau sinetron itu kayak agak tertarik gitu. Saya tampar ya kamu. Jadi itu yang kemudian menjadi menginspirasi saya gitu, menginspirasi saya untuk mengembangkan hal-hal itu. Jadi sejak SD, mulai dari SMP, kemudian sampai SMK itu yang lebih ke, kalau SMK itu lebih sudah ke intinya sih, sudah mulai lebih masuk lebih ke profesionalnya sih. Kalau dari SD SMP mungkin lebih masih training. Kenapa kamu nggak masuk sekolah acting gitu? mungkin memang karena faktor lingkungan sih Kak. Kalau memang lingkungan daerah saya memang pindah-pindah. Saya memang SD itu kebetulan saya SD di Jogja dulu, TK SD di Jogja, kemudian pindah di Ternate, kemudian pindah di Polmut, kemudian sampai di Gorontalo. Ya. Jadi overall sudah bisa menyesuaikan diri ketika berada di tempat baru, karena memang udah dari kecil gitu. Kalau Alin sendiri gimana masa kecilnya? Kalau Alin terkait dengan prestasi atau yang pencapaian, ya sebenarnya dari sebelum sekolah. Dari umur 4 tahun udah biasa di dunia fashion, foto model. Asik. Jadi udah berjalan di di catwalk gitu udah biasa ya. Jadi udah dari sananya sih sebenarnya. Terus nggak tahu kenapa dari dunia yang feminim masuk ke dunia yang atlet. Itu yang jadi pertanyaan banyak orang sih. Tapi lagi-lagi ya kita harus menyesuaikan. Benar. Jadi pas dari SD masih di dunia modeling, tapi sudah sembari dengan dunia atlet. Kalau atlet sendiri, kamu masuk sendiri atau ada yang mendorong kamu ke sana? Sebenarnya kayak di samping rumah kan ada lapangan bulu tangkis nih, ada gedung gitu. Jadi kayak cuman main-main, tiba-tiba langsung ikut latihan. Gitu. Dan akhirnya di-train jadi profesional, jadi atletnya gitu. Jadi atletnya. Jadi dari kecil, dari SD udah biasa ikut kayak lomba-lomba kejuaraan O2SN sampai SMP pasti cuma sampai tingkat provinsi gitu kan. Alhamdulillah pas SMA itu punya kesempatan sampai tingkat nasional, di luar ekspektasi lagi gitu. Tapi dari SMA pas di SMK itu udah beralih karena fokus di organisasi, tapi udah masuk ke dunia pigeon lagi di duta-duta yang ada di provinsi gitu. That's good ya. Jadi intinya sebenarnya sih kamu yang sekarang ditentukan dari siapa kamu sebelumnya gitu. Karena mereka berdua sudah berkembang dari kecil ya. Sampai sekarang pun masih terus tumbuh gitu, dan interestnya makin kesini makin kelihatan gitu ya, mau kemana, dan nggak berhenti belajar gitu. Nah terus kan misalnya tuh lupa lagi aku soalnya saking bingungnya gitu kan, prestasinya mereka ini banyak banget gitu. Nah terus kalau misalnya dari kalian sendiri cita-citanya itu apa sebenarnya, kan maksudnya udah segini, I know ya mungkin this is like a weird question ya, atau hal yang tidak penting untuk ditanyakan, tapi saya pribadi pernah mendengar
ucapan dari mamanya Maudy Ayunda ya, dan menurut saya that's a strong statement gitu. Katanya Maudy itu sudah dari kecil diikutin les, dikasih belajar gitu, dan dia sekarang siapa gitu ya, dia berhasil lulus Stanford dan juga Harvard, dan itu nggak bisa dibohongin gitu, pupukan dari kecil itu benar-benar sangat penting gitu. Nah kalau kalian berdua dengan prestasi segini banyak, apa sih yang kalian kejar? Apa sih kayak sosok Alin atau Aan 5-10 tahun di kepala kalian tuh jadi apa? Gitu. Alin, kalau dari Alin pribadi ya, Alin pribadi sebenarnya kayak Alin orang yang nggak bisa diem. Jadi kalau misalnya seorang yang ambivert sih, memang butuh waktu sendiri, tapi sebenarnya ada butuh waktu di mana harus ada di keramaian. Alin sih sebenarnya lebih tertarik jadi wanita karir. Dengan segala kesibukannya Alin, dan itu sebenarnya lebih ke wanita karir tapi punya usaha, jadi pengennya jadi pengusaha. Tapi karena memang ada basic ilmu yang pengen dikembangin lagi, yaitu public speaker, jadi pengen itu sih sekalian. Jadi di sini tuh kayak menggabungkan sih hal yang kayak ketika kita jadi pengusaha, mungkin kita bisa memotivasi orang, dan otomatis kita bisa jadi wanita karir lagi. Dan dari basicnya kita di pengusaha tadi, kita bisa jadi seorang motivator atau public speaker gitu. Jadi overall bayangannya kurang lebih seperti Mary Riana yang akan datang gitu ya. That's great gitu ya, karena sekarang tuh memang motivasi orang tuh bukan lagi pengen role model atau cita-cita sekarang tuh gak cuma aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi polisi gitu. Dengan segininya di media ya, kita bahkan sekarang anak-anak kalau ditanya cita-cita kamu apa, aku mau jadi YouTuber. Benar. Iya kan. Jadi kalau untuk jadi seorang motivator, to me that's great gitu. Untuk memotivasi orang itu butuh usaha ya. Benar. Dan butuh banyak sekali value dalam hidup yang bisa kita bagi gitu. Kalau Aan? Mungkin karena kalau saya terlalu banyak variabel cita-cita yang memang lahir sejak SD. Aku pengen jadi polisi. Iya. Kalau SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu banyak kali perubahan. Banyak sekali perubahan. Mungkin labil ya kamu. Iya, labil. Mungkin pertama pengen jadi polisi, kemudian pengen jadi pengusaha, pengen jadi guru. Tapi sampai sekarang saya belum pernah ada kepikiran, tapi ada satu yang kamu rasa intensi ini yang memang kemudian menjadi sebuah proyeksi saya yang nanti akan saya bawa ke depannya gitu. Saya ingin fokus kepada kayak menjadi seorang pengajar atau kayak guru. Lebih kayak dosen sih. Kayak lebih kayak akademisi sebenarnya. Saya ingin fokus bagaimana saya menjadi seorang pribadi yang kedepannya di 10 tahun kedepannya mungkin menjadi tokoh yang nantinya bisa memotivasi orang-orang, mungkin lewat saya di ranah bisnis mungkin, atau di ranah akademisi mungkin. Lebih ke persoalan leadership sih. Saya ingin fokus bagaimana saya masuk ke dalam sebuah strata khusus ke depannya, bisa memotivasi lingkungan saya. Mungkin kayak mungkin lebih ke bayangannya siapa nih, kan kalau Alin tadi tuh Mary Riana gitu, kalau kamu tuh siapa gitu? Kayak Nadiem Makarim. Lebih kayak itu. Mungkin dari Mas Menteri itu mungkin yang saya pelajari, saya ingin pertama menjadi seorang businessman dulu. Gitu, jadi businessman dulu. Setelah itu mungkin masuk ke ranah yang merupakan bukan karena passion sih, lebih keinginan, lebih karena memang rasa keterpanggilan jiwa untuk karena jiwa nasionalis yang tinggi itu yang kemudian membuat saya harus peduli atau mengabdi. Jadi ke businessman dulu, kemudian di pengabdian. Wow. Jadi sebenarnya literally mereka berdua ini dua-duanya pengen memotivasi banyak orang, dan saya rasa sekarang pun mereka sudah memberikan itu gitu loh. Pasti banyak orang, lingkungan kalian, teman-teman pasti juga pengen gitu kayak posisi kalian sekarang. Dan that's a great thing. Kalian sudah punya basicnya, kalian punya targetnya seperti apa. Jadi tangga menuju kesuksesan itu kalian sudah bisa perkirakan gitu. Jangan sampai di usia sekarang misalnya masih terombang-ambing dengan dilema dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu gitu ya. Karena kalau misalnya kita punya target,
kita tinggal nyusun tangga aja gitu ke sana gitu. Jadi para youngers penting sekali buat kalian punya target di masa depan gitu. It's okay mereka bilang mimpi kamu kayaknya terlalu besar. Say to them, kalian yang berpikir terlalu kecil. Ya. Jadi kan nggak ada mimpi yang nggak mungkin gitu ya. Semua orang tuh bisa mewujudkan apa yang mereka mau selama mereka kerja keras dan usaha kayak kalian bilang tadi. Nah, sepanjang karir kalian, sepanjang usia kalian dan banyak pengalaman, terus kalian sudah ketemu banyak orang juga, kira-kira value hidup apa sih atau nilai hidup apa yang kalian finally get it gitu, kayak wah ternyata hidup tuh kayak gini gitu. Alin dulu boleh silakan. Kalau Alin pribadi mungkin karena memang didikan dari kecil ya bahwasannya apa yang kita mau harus kita perjuangkan. Dan lagi-lagi kalau misalnya pun ketemu dengan suatu kegagalan ya sudah ikhlaskan saja. Intinya kita belajar dari situ, nggak perlu kita langsung terpuruk. Karena ada satu kalimat yang buat Alin pegang sampai hari ini, bawahnya apa yang akan menjadi jataku akan tetap jadi jataku gitu. Karena hari ini pun ketika kita berjuang hal yang bukan jadi bagian kita untuk apa. Dan kalian percaya bahwa nggak ada yang kebetulan yang terjadi di dunia ini, karena semua atas izin Sang Pencipta. Sehingga sekalipun kita di posisi paling bawah, di posisi paling kelam bahkan atau terpuruk, itu ada maksud Tuhan di dalamnya, dimana everything happen for a reason. Semua itu dibuat untuk melahirkan membuat kita ke suatu tempat dimana itu menuju kebaikan gitu. Nggak perlu terlalu menyesal dengan kegagalan, nggak perlu terlalu berbahagia dengan hari ini yang kita dapatkan, tapi karena hidup ini akan terus maju gitu, nggak akan berhenti sampai hari ini. Jadi itu sih yang Alin dapat, bahwa nggak perlu terlalu senang, nggak perlu terlalu sedih, dan maju terus. Life must go on ya. Jadi setuju banget sama kata-kata Alin, karena sometimes kalau kita udah gagal, kita tuh merasa bahwa semua yang kita perjuangkan itu nggak ada arti. Iya benar, dan sebenarnya itu mindset yang harus diperbaiki gitu ya. Justru gagal itu kita harus terima kasih, karena kalau nggak ada gagal, kita nggak akan pernah bisa belajar. Benar banget. Ya, untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kita buat gitu. So, kalaupun kamu gagal berulang-ulang, that's okay. Berarti Tuhan masih mau kamu belajar, berjuang. Dan aku setuju sama kata-kata Alin tadi, apa yang sudah jadi jatah kamu akan tetap jadi jatahku gitu ya. Jadi apa yang sudah Tuhan rencanakan buat kamu, apa yang sudah Tuhan kasih buat kamu, gak bakal jadi punya orang lain gitu ya. Setuju aku sama Alin. Kalau Aan gimana? Kalau saya lebih ke pelajaran hidup yang saya temui hingga sekarang ini dan masih menjadi sebuah prinsip saya, itu adalah arti perjuangan dan arti keikhlasan. Karena bagi saya, ketika orang itu berjuang kemudian apa yang dia inginkan itu tidak tercapai, kadang-kala juga kan saya tiba di satu kondisi di mana saya berjuang terus kejar mimpi terus, tapi apa yang saya impikan itu tidak sesuai dengan apa yang saya ekspektasikan. Jadi kadang-kala saya mulai belajar ikhlas tersebut. Karena ketika saya mulai terjatuh, kadang-kala banyak orang-orang di luar sana itu seringkali membuat kita tambah down gitu. Nah, yang membuat saya semakin kuat dari menahan pahit getirnya kehidupan itu mulai bagaimana saya mempelajari arti keikhlasan sih. Ikhlas dari apa yang saya terima, apapun yang saya perjuangkan. Lebih ke setiap bangun tidur itu lebih ke berterima kasih. Gitu. Setiap sebelum tidur, bangun tidur, saya selalu berterima kasih dan berdoa bagaimana kedepannya selama satu hari ini dari saya terbuka mata saya sampai tertutup mata saya itu terima kasih Aan. Jadi jangan lupa untuk terima kasih. Ya, say thank you untuk diri sendiri ya, karena kamu sekarang ya cuma punya diri sendiri gitu ya. Walaupun kamu anak mama, anak papa, pacar si A, pacar si B gitu ya, tapi itu penting sekali untuk mengapresiasi diri kamu gitu, bahwa pada akhirnya kamu tetap akan balik sama diri kamu juga. Well, thank you banget buat Alin sama Aan yang udah berbagi banyak hal di sore hari ini ya. Dan kita bakal main game dulu. Oke, jadi ini adalah gamenya adalah menebak tokoh. Gitu ya. Jadi kalian di sini ada foto ya. Kalian nanti akan memperlihatkan ke satu sama lain. Kalian akan memberikan satu clue. Ya, misalnya gilirannya Aan. Jadi Aan akan menaruh tab ini di depannya seperti ini dan nanti kelihatan. Nanti Alin akan menyebutkan clue-nya gitu. Misalnya misalnya Presiden Indonesia siapa? Joko Widodo ya, benar. Menteri Sosial yang sekarang. Yang sekarang. Ayo siapa?
Ibu? Ibu Risma. Ibu Risma, selamat kamu memenangkan 2 juta rupiah dalam mimpimu. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ada clue yang akan dibagikan. Oke. Kita mulai dari siapa dulu? Oh, ini rock paper scissors. Apa sih bahasa Indonesia? Gunting kertas batu ya, gunting kertas batu. Gunting kertas batu loh ya. Oke, Alin yang menang. Alin mau main dulu atau Aan dulu? Alin main dulu. Alin main dulu. Oke deh, kalau gitu ini ada 2 tokoh ya. Kamu akan menjelaskan tokoh pertama dan tokoh kedua, oke? Oke, silakan dipegang gini ya, jangan diintip. Oke. Iya, gini ya. Iya, kayak gitu. Oke. Yang mana dulu ini? Yang pertama dulu. Mungkin bisa dikasih lihat ke kamera juga? Iya. Nggak bisa lihat ya. Iya, nggak bisa lihat. Jadi cuma kamera aja bisa lihat. Oke. Silakan. Silakan Aan. Yang sebelah kiri ini dia komedian. Oke. Komedian papan atas. Terkenal. Oke. Muncul di TV terus. Iya. namanya. Komedian terkenal pasti muncul di TV terus dong. Aku tahu orangnya tapi aku lupa namanya siapa. Anaknya penyanyi. Anaknya penyanyi. Oh, kirain Bapak. Iya, Sule. Oke, good. Satu lagi. Gambar kedua. Ini penyanyi. Oke. Penyanyi juga. Dia glamor wanita. Syahrini. Gampang sekali. Oh my god. Oke. Sorry. So SDGs aja bisa dijawab gitu. Apalagi cuma ini gitu. Wah, oke. Sekarang yang kedua ya. Ini Aan yang bakal main, oke? Saya bakal kasih lihat ke sini dulu. Oke. Tahu kan ya? Gampang ini mah. Oke. Silakan diperlihatkan ke Alin. Oh my god. Dia Aktor. Iya, dia aktor. Tapi jarang sih kelihatan. Iya. Ubek-ubek dulu Facebooknya. Boleh saya bertanya nggak? Boleh. Laki-laki. Iya, laki-laki. Oke. Tua. Masih agak udah berumur Dewasa, tapi nggak tua sih. Iya. Gamenya jadi kayak Itbul lagi ya. It's okay. Gak apa-apa. Siapa? Gak tahu. Aku bingung soalnya jelas. Dia aktor, pemain film. Suaminya Audi. Oh iya, suaminya Audi. Oh, Audi enggak kamu? Jod Taslim. Bukan. Jod Taslim. Temennya Jod Taslim. Oh iya. Siapa tuh? Siapa dulu? Coba cek Instagramnya Jod Taslim. Dia pasti follow. Iya. Dia biasanya main laga, main action. laga, Yang action. go internasional itu. Iya. Bisa. Lupa. Siapa? Ayo. Huruf pertama tidak bisa. Spoiler. Banyak penawarannya ya. Huruf pertamanya, kamu tahu namanya? Enggak tahu. Oke, aku kasih tahu aja. Huruf pertamanya I. Huruf keduanya U. IU. Bukan penyanyi Korea, bukan Ayu. Saya lupa. Oke. 3, 2, 1. Tato. Jawabannya adalah Iko Uwais. Oh iya, Iko Uwais. Oke. Artis yang kedua kamu tahu? Yang kedua, Oke, good. cewek, artis. Oke. Pernah main bioskop juga ya kan? Itu jadi bioskop. pemeran utama kalau nggak salah kemarin. Charles Islan. Yeay. Ternyata buktinya adalah Aan kalau yang seger-seger dia hafal. Kalau cewek aja dia cepet banget gitu. Oke, ini terakhir ya. Ini kayaknya untuk Aan. Saya tadi yang pertama dia nggak berhasil jawab. Oh iya. Disney. Oke. Disney. Salah satu tokoh. Cewek. Cinderella. Oke. Temennya Cinderella. Sebutin aja semua. Snow White. Bukan. Saya agak kurang. Filmnya tahu. booming. The live action.
Oh iya, siapa? Itu tolong di-cut ya. Suaranya enggak bagus. Coba. Ayo. Lagi apa? Pendekar perempuan. Iya, pendekar perempuan. Oh, pendekar perempuan. Oh iya, yang pakai baju merah. Iya, siapa tuh? Wahai kamu perempuan berbaju merah. Siapa itu? Ada yang di balik layar. Siapa itu? Namanya dari M. Udah ya, cluenya habis. Tadi susah permintaan awal ya. Lagi deh, kena huruf kedua. Jadi diminta huruf kedua. Mu apa dong? Mumu Gomez. Nyerah. Aan gak bisa dikasih kesempatan kedua ternyata. Coba dilihat princess siapa? Oke, Youngers ini siapa? Princess Mulan ya. Oke, thank you so much buat Alin sama Aan sore hari ini udah berbagi banyak cerita soal kita. Kita juga udah main game tadi ya. Walaupun memang aku akui soalnya agak susah. Soalnya susah kayaknya, bingung ya. Jadi nanti semoga kita bisa ketemu lagi, kita bisa sharing banyak hal lagi ya, dan semoga kalian berdua terus tumbuh gitu ya, terus membanggakan kedua orang tua dan pastinya mengharumkan nama Universitas Negeri Gorontalo. Yeay. Sekali lagi thank you, good luck buat SDGs-nya ya ke depan. Dan Youngers, thank you banget buat kalian yang sudah menonton Young Pods hari ini. Semoga obrolan kita akan membawa banyak inspirasi buat kamu juga ya. Dan pastinya ambil positifnya, buang negatifnya jauh-jauh. Dan kita bakal ketemu lagi di episode-episode seru lainnya dengan bintang-bintang tamu yang kece-kece pastinya dan juga menginspirasi. So, Youngers, thank you banget. Jangan lupa untuk selalu nonton Young Pods. I'm into Young Jin. Bye-bye.